billahi minasyaitonir rajim. Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilaik. Niku. Walamma ja'a Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a dan ketika datang. Walamma ja'a dan ketika datang siapa Musa? Siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, bimiqatina terhadap waktuku. Bimiqatina terhadap waktuku, ailil wakti artinya terhadap waktu. Alladzi wa'adna yang telah menjanjikan aku pada waktu. Pada ayat sebelumnya dijelaskan wa wa'adna Musa salasina lailah, dijanjikan oleh Allah untuk menemui Nabi Musa. Nabi Musa dijanjikan untuk bertemu dengan Allah selama menunggu 30 malam. Wa atmamnaha bi asyrah, kemudian disempurnakan ditambah lagi 10. Maka salasina lailah 30 malam itu di bulan Dzulqa'dah. Sebelumnya itu adalah bulan Dzulhijjah. Jadi syiarun min sya'airillah ya, termasuk dari syiarnya Allah itu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Peristiwa ini ya terjadi pada saat itu. Maka puasa di bulan Dzulhijjah ya, Ayyamul Ashru itu puasa 10 hari atau 9 hari di bulan Dzulhijjah itu sebelum Islam ya, sebelum Islam disyariatkan ada haji di situ ya. Dimana sebelumnya sudah ini terjadi disyariatkan, diperintahkan dalam kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian menjadi syariat tersendiri perintah haji di dalam Islam. Waktunya juga sama di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau puasa itu juga sama, sebelumnya sudah dilakukan oleh orang-orang pengikut kitab Taurat ya, oleh orang-orang Nasrani ya, sudah dijalankan ya, sebelum disyariatkannya, sebelum disunahkan untuk puasa 10 hari. Sementara orang-orang berhaji ya, kita yang tidak dalam ibadah haji melakukan puasa. Puasa ini juga dilakukan oleh pengikut Nabi Musa untuk mengenang. Nah, di situ menjadi syi'run min sya'airillah, mengenang 10 hari tambahan masa karantina Nabi Musa yang akhirnya nanti bertemu dengan Allah. Dijanjikannya adalah 40 hari. Kemudian ketika sampai pada waktu yang dijanjikan itu ya, ini ayat yang kita baca sekarang. Walamma ja'a Musa limiqatina ailil waqtil ladzi wa'adnahu, bil kalami dengan berbicara, fihi di dalam waktu. Wa kallama dan berbicara pada Musa siapa Rabbuhu Tuhannya Musa. Bila wasitotin dengan tanpa lantaran. Bila wasitotin dengan tanpa lantaran, kalaman pada kalam, sami'ah atau pada ucapan sami'ah yang mendengar. Sami'ah yang bisa mendengar Sami'ah yang bisa mendengar siapa Musa pada kalam, min kulli jihatin dari tiap-tiap arah. Qala berkata siapa Musa,
Setelah itu dipenuhilah janji Allah untuk wakallamahu rabbuhu, untuk berbicara pada Nabi Musa. Qala berkata siapa Musa, Rabbi wahai Tuhanku, arini menunjukkanlah engkau nih padaku nafsaka, pada wujudmu. Setelah mendengar suara Allah, maka ini termasuk mukjizat daripada Nabi Musa. Termasuk keistimewaan Nabi Musa itu pernah berbicara langsung. Sesuai yang dikatakan dalam ayat ini, wakallamahu rabbuhu, yang artinya tanpa perantara, tidak seperti tidak seperti yang turunnya Al-Qur'an yang melalui perantara malaikat Jibril. Setiap ayatnya Allah menurunkan kalamnya kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan Al-Qur'an, untuk untuk dari lesan ke lesan mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Inilah kenapa Al-Qur'an tidak bisa dipelajari tanpa guru, karena dari turunnya Al-Qur'an Allah sudah mengutus. Sebenarnya ya bisa saja kalau Allah berkehendak kan mungkin saja, bahkan nggak perlu ngutus nabi ya. Tapi karena proses penciptaan penanggung jawab bumi, proses penciptaan khalifah di bumi itu mengalami banyak dinamika, maka kemudian dalam penciptaan manusia itu diciptakan kesempurnaannya adalah dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan semuanya diproses secara pelan-pelan, semua dijalankan by proses oleh Allah. Bahkan turunnya wahyu juga sama. Nah, Nabi Musa itu punya keistimewaan diajak berdialog langsung dengan Allah, di mana nabi-nabi yang lain itu tidak pernah mengalami hal tersebut ya, kecuali dalam hal ini adalah Nabi Adam sebagai manusia pertama. Nah, itu pun diajarinya tentang kemanusiaan, sementara Nabi Musa ini diajak bicara langsung oleh Allah dalam situasi di sini sudah banyak umat manusia yang tinggal di bumi. Diajak bicara langsung, wa kallamahu rabbuhu. Ini para mufasir sepakat bahwa kallamahu rabbuhu ini yang dimaksud berbicara langsung tanpa perantara. Nah, setelah bisa berbicara, Nabi Musa minta kepada Allah karena ada kerinduan yang luar biasa. Itulah kenapa kita Allah tidak pernah menampakkan wujudnya kepada manusia, supaya manusia tahu bahwa ya seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa pada saat mengalami berdialog langsung dengan Allah, ada kerinduan yang memuncak. Kok saya cuma bisa dengar suara panjenengan ya Allah, coba wujudkan, coba tunjukkan wujudmu ya Allah. Ini menjadi sebuah puncak kerinduan, di mana ya kalau kerinduan antar manusia mungkin puncaknya ketemu gitu ya. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki demikian kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, qala berkata siapa Musa, Rabbi wahai Tuhanku, arini menunjukkanlah engkau nih padaku nafsaka artinya pada wujudmu. Ungzur maka Angzuru maka bisa melihat aku ilaika kepadamu. Qala Rabbi arini angzur ilaika. Ya Allah, tunjukkanlah wujudmu di mana aku bisa melihatmu. Ini sudah puncak kerinduan loh. Mumpung saya bisa ngomong langsung sama Allah, saya pengen tahu wujud daripada Allah. Puncak keimanan, puncak kecintaan umat manusia ya harus kepada Allah, apalagi para nabi. Qala maka berkata siapa Allah, lantaroni tidak bisa melihat engkau nih padaku. Lantaroni tidak bisa melihat engkau nih padaku. La taqdiru artinya tidak kuasa engkau ala ru'yati atas melihatku. Wa ta'biru adapun takbirnya bihi dengan lantaroni, dunalan tidak dengan lafat lan.
Duna lan aro tidak dengan lafadz lan aro. Itu yufidu berfaedah apa? At-ta'bir imkana ru'yatihi pada kemungkinan melihatnya Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Jadi kalimat penggunaannya adalah pola lantaroni. Allah tidak mengatakan lan aro. Jadi kan kalau lantaroni di sini Allah mengatakan setelah Nabi Musa berkata kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkanlah wujudmu sehingga aku bisa melihatmu. Allah menjawab lantaroni, engkau tidak akan kuasa melihatku. Kalimat yang digunakan adalah lantaroni. Lantaroni tidak bisa melihat engkau nih padaku, bukan lan aro. Kenapa? Apa faedahnya di situ? Ya, di sini dikatakan lantaroni itu tidak menggunakan lan aro karena ya Allah melihat kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak diberikan kuasa untuk menyaksikan wujudnya Allah pada saat itu. Walakin inzur akan tetapi melihatlah engkau ilal jabali ke arah gunung. Alladzi huwa yang adapun jabal itu aqwa lebih kuat minka darimu, kuat lebih besar darimu. Fa inistaqarra maka menetap apa jabal, sabata artinya menetap apa jabal, maka nahu pada tempatnya jabal. Fasaufa taroni maka akan melihat engkau ni padaku. Aitas butu artinya menetap engkau, liru'yati untuk melihatku. Wa illa dan apabila tidak inistaqarra fala taqata maka tidak kuasa itu maujud laka bagimu. Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Diperintahkan oleh Allah, sudah kamu gak akan kuat melihatku, tapi melihatlah ke arah gunung itu. Bagaimanapun gunung itu lebih besar darimu. Fa inistaqarra maka apabila menetap apa jabal, maka nahu fasaufa tarani. Dengan menetapnya gunung itu di tempatnya maka engkau akan melihatku. Aitas butul liru'yati. Wa illa dan apabila tidak inistaqarra, jadi kalau misalkan gunung itu pindah dengan wujudku, maka engkau juga tidak akan mampu melihatku. Falamma tajalla maka ketika menampakkan diri, falamma tajalla maka ketika menampakkan diri siapa Rabbuhu Tuhannya Musa, aidzoharo artinya menampakkan, min nurihi dari cahayanya Rabb. Jadi tidak langsung pada wujudnya Allah. Nah, oleh mufasir dikatakan apakah wujud langsung? Karena kalau di dalam ayatnya kita melihat falamma tajalla rabbuhu. Maka pada ayat ini kita bisa bisa nalar, kita bisa mencerna. Oh, berarti Allah pernah menampakkan diri di bumi. Begitu ya. Maka ini menjadi muskilat tersendiri. Oleh mufasir dikatakan yang ditampakkan tidak langsung wujudnya Allah. Aidzoharo artinya jelas, min nurihi dari Tuhannya Rob, apa qadru nisfi an milatil khindiri, terus yaitu panjang itu. Kira-kira setengah dari jari kelingking. Kira-kira setengah dari jari kelingking cahaya Allah menunjukkan cahayanya itu sedikit sekali ya. Sekadar jari kelingking, cuma sedikit kecil sekali. Kama sebagaimana keterangan fi hadisi sahih di dalam hadis sahih. Siapa al-hakimu, hadisnya Imam Hakim. Nah, jadi ada hadis yang menjelaskan seberapa Allah menampakkan cahayanya, sangat-sangat kecil yang ditunjukkan. Tapi yang terjadi adalah hal besar. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali terhadap gunung,
ja'ala, maka menjadikan siapa Allah hu pada jabal, dakkan pada remuk. Allah baru tunjukkan cahayanya kecil saja. Gunung yang dikatakan oleh Allah, daripada langsung tak perlihatkan diriku, sekarang coba lihat ke arah gunung itu. Itu yang dikatakan oleh Allah. Uzur ilal jabal, lihatlah ke arah gunung itu. Fa inistaqarra makanahu fasawfa taroni. Kalau gunung itu enggak remuk, berarti kamu akan bisa melihatku. Bagaimanapun gunung secara fisik lebih besar dari manusia, gitu kan? Tapi ternyata ketika Allah menampakkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, gunung itu jadi remuk. Baru yang ditampakkan baru cahaya Allah, nurullah yang sangat kecil sekali. Bil qasri dengan pecah, bil qasri dengan dibaca pendek, ya mboten iki bacaan. Lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa. Bil qasri dengan dibaca pendek, wal mati dan dibaca panjang. Maksudnya bisa dakka, bisa dakka. Ai madekukan artinya diremuk, mustawiyan yang rata. Gunung itu kemudian ya mungkin bisa dibayangkan ya, kalau di film biasanya ada kretek terus hancur. Ketika keluar cahaya Allah, baru kecil sekali cahaya Allah yang keluar, nurullah yang keluar, gunung itu sudah tidak kuasa menyaksikan kebesarannya. Maka remuk dan kemudian dikatakan madekukan mustawiyan, remuk dan menjadi rata, bil ardi dengan bumi. Wakoro dan terjatuh, apa yang jungkel, basa Jawa kayak ono jungkel, ono nyungsep nggih. Geblak beda-beda nggih. Nah, khoro itu jungkel maknanya, itu bahasa Indonesiane apa? Bisa kalau geblak itu tiba geblak nggih, jatuh ke belakang nggih. Nek jungkel ya berarti jatuhnya ke depan ya. Nah itu, nah maknanya khoro itu jungkel, tidak sekedar jatuh. Kalau jatuh sakitun itu jatuh, barang jatuh. Nggak tahu jungkel itu bahasa Indonesia ya apa ya, nyungsep. Ono dhewe bahasa Jawa kayak jungkel, nyungsep, jempalik, geblak, beda-beda mana ini. Khoro ini maknanya jungkel, artinya jatuhnya ke depan. Okay. Siapa Musa, Nabi Musa, so'ikon dalam keadaan lemas, ya. lemah tak berdaya, kelenger. Mausyian artinya pingsan, siapa alaihi atas Musa, lihaulima atas guncangannya perkara, ro'a yang melihat siapa Musa, ternyata tidak kuasa, ya. Tidak kuasa melihat kebesaran Allah. Pada situasi ini mungkin kalau kita bisa membayangkan nih, kita cuma ketemu sama orang yang udah lama nggak ketemu ya, pas ketemu pasti ada berbagai guncangan yang terjadi di hati ya. Apalagi ini kita yang manusia ini ya, Nabi Musa yang ya manusia sama seperti kita bertemu dengan penciptanya. Orang kita lama nggak ketemu sama orang tua gitu ya, sekalinya ketemu, atau anak kecil lah gitu. Kalau sudah lama nggak ketemu, beberapa hari nggak ketemu sama orang tuanya, ketemu kan biasanya juga nggak langsung ngerangkul, tapi nggak kuat gitu ya. Ada guncangan di hati yang lebih dulu datang. Nah, kalau Allah yang menampakkan dirinya, tidak hanya batin manusia yang terguncang, bahkan gunung pun juga bisa terguncang. Karena semua dari makhluk Allah pasti merindukan untuk bertemu dengan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Lihaulima, ro'a yang melihat siapa Musa pada ma. Falamma afaqo, maka ketika tersadar siapa Musa, sadar dari pingsan tadi ya. Qala, maka berkata siapa Musa, subhanak, maha suci engkau tangzihan, dengan maha mensucikan siapa Musa, tangzihan
dengan maha mensucikan laka kepadamu. Tubtu bertaubat aku ilaika kepadamu. Sama Allah kan tadi perintahnya yang kemarin diperintahkan selama 40 hari itu Allah janjikan untuk sudah kamu karantina 40 hari, nanti saya akan berbicara kepadamu. Ini perintah Allah ya. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi asyra fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Nah, ini dijanjikan untuk apa? Untuk berbicara kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa minta lebih. Nah, karena sudah dengar suara Allah ya. Wah, ini saya sudah habis karantina ibaratnya gitu ya. Sudah habis tirakat selama 40 hari, bisalah ya Allah, saya minta tahu, saya ingin tahu wujud panjenengan. Ternyata tidak mampu. Maka setelah pingsan tersadar, Nabi Musa mengatakan, Subhanat tubtu ilaika. Tubtu bertaubat aku ilaika kepadamu. Dari apa? Kan itu enggak dosa seharusnya gitu. Kok Nabi Musa bertaubat? Min su'alima, dari minta perkara, lam umar, yang tidak diperintahkan aku bihi dengan ma. Tidak ada perintah untuk minta tahu wujudnya Allah, tapi Nabi Musa minta. Itu tok lek seorang nabi wis bertaubat, lek awak dhewe gak ngerti. Wis lek dicoba, pokoknya lek dicoba nggih. Kalau sudah dapat ujian ngomongnya ya Allah apa dosa saya. Kalau nabi nggih atase salah njaluk ae nggih. Cuma karena salah minta. Kalau seorang nabi, seorang rasul, wah tahu, wah harusnya saya nggak minta ini, langsung bertaubat. Kalau levelnya kita udah bikin banyak kesalahan, banyak kecerobohan, dikasih cobaan sama Allah masih tanya ya Allah apa salah saya. Padahal ya ketika kita dapat sesuatu yang berat, dapat suatu ujian gitu ya, kita bisa minta sama Allah, ya Allah ini berat ya Allah, tunjukkan saya jalan yang baik. Harusnya bisa dengan berdoa seperti itu, karena kan orang kalau dalam posisi diuji ya, apalagi dalam situasi terzolimi, dikatakan bahwa doanya ijabah. Tapi kadang-kadang kita terjebak pada banyak kebencian di hati. Ya, misalkan kita diuji dengan dengan sesuatu gitu ya, yang harusnya kita tidak terlalu mendengarkan. Ya, kita perlu memvalidasi perasaan bahwa misalkan kita marah, kita kecewa, itu perlu divalidasi. Tapi di saat menghadap pada Allah, ya, maka berdoa itu adalah salah satu proses healing, proses yang paling awal bisa kita lakukan. Setelah kita memvalidasi perasaan, misalkan kita kecewa, marah, atau apapun perasaan yang datang. Memvalidasi itu dalam artian jangan ditolak. Saya kecewa, iya saya kecewa, diterima. Ya Allah saya kecewa. Ini artinya memvalidasi. Validasi adalah tahap awal. Berikutnya adalah berdoa. Bagaimana kita bisa menata doa kita. Oke? Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak beradab di sisi Allah. Ya salah satunya itu yang sering ya, yang paling sering mungkin. Ya Allah dosa saya apa, kenapa hidup saya begini. Nah itu yang paling sering sudah. Atau kalau enggak ada masalah sama orang, kita keburu mendoakan jelek ke orang lain. Bah tak dongakno nyungsep sapa ae nggih, ditongakno picek, ditongakno sembarang kalir nggih. Padahal doa orang yang terzalimi ini kan ijabah. Nah, kalau kita bisa setelah memvalidasi perasaan, ya Allah saya kecewa dengan orang itu, dampingilah kesembuhan saya. Kita bisa minta apapun, nggih. Kalau bisa, sebisa mungkin kembalinya yang di kita. Ya Allah sembuhkan perasaan ini dan sebagainya. Kita bisa minta apa saja. Ya Allah dalam kekecewaan ini, itu yang misalkan izinkan saya bertumbuh, dampingi pertumbuhan saya dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak jadi suul adab di saat berdoa kepada Allah. Kembali lagi Nabi Musa cuman perkara salah minta saja sudah bertaubat kepada Allah. Kita kan bisa masih setitik nyontoh akhlaknya para nabi, ya insya Allah bisa sebenarnya kalau mau. Tapi ya namanya manusia biasa ya gitu ya, kadang-kadang wis gupu sing penting ndongakno elek dhisik nang wong liya. Engko apa jare engko? Ya sing penting eling napa eling tobat ya. Kalau habis mendoakan jelek-jelek gitu ya, mari muring-muring batak dongakno ngene A sampai Z nggih, mari ndongakno elek-elek.
Lek wis sadar, nggih, segera beristighfar. Sebisa mungkin jangan sampai mendoakan buruk kepada sesama muslim. Oke, sebisa mungkin jangan sampai mendoakan buruk kepada sesama muslim. Apapun alasannya, jangan sampai mendoakan buruk kepada sesama muslim. Ada loh doa-doa buruk yang kelihatannya baik. Satu contoh, masalah kita jelas nih ada masalah sama orang, terus kemudian mudah-mudahan ya udahlah, mudah-mudahan kamu segera dapat petunjuk misalkan. Ini kelihatannya baik, tapi ini semakin menyakiti. Maka apa baiknya, ucapan atau doa yang kita lontarkan? Ya kita minta di saat kita kecewa sama orang, jangan sibuk mendoakan orang lain, jangan sibuk mendoakan orang itu. Sibuknya apa? Kita sibuk mendoakan diri kita. Kita dikecewakan sama orang, biasanya kita akan cenderung external awareness kita yang aktif. External awareness itu apa? Kepekaan luar. Kepekaan luar yang artinya di saat kita kecewa sama orang, kita cenderung mendoakan orang itu. Mbuh donga apik, mbuh donga elek, sing jelas doanya ini pasti latar belakangnya udah jelek. Jadi kita dikecewakan sama orang, terus kita cenderung sibuk mendoakan bu wis wonge cek opo, bu mendapatkan petunjuk, bu opo. Nah, ini doa yang dilatar belakangi sesuatu yang tidak baik. Padahal situasi kita mestine doa kita ijabah karena kita di situasi terzalimi. Nah, maka baiknya seperti apa? Kita kembali ke kita kembali ke doa untuk diri kita sendiri. Ya yang tadi yang saya sampaikan, kita dikecewakan sama orang, ya Allah berikan solusi terbaik untuk saya. Ya Allah, dampingi langkah penyembuhan saya. Dan seterusnya, yang kembalinya ke kita sendiri. Ya Allah, ini sakit, jangan sampai ini menular ke keluarga saya. Nah, ini kan mestinya bisa doa-doa ini kita ucapkan. Jadi di situasi terdesak, di situasi terserang, kita tidak bisa minta orang lain untuk mengerti, maka yang paling bisa kita pegang adalah diri kita sendiri. Di situasi ini Nabi Musa tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Allah, tapi di saat terbangun dari pingsan langsung mengatakan subhanak tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Oleh para mufasir dikatakan bertaubat dari apa? Dari permintaan yang tidak diperintahkan. Awak dhewe seberapa sering donga sesuatu sing gak diperintahkan. Wong wis jelas-jelas perintahe donga iku kita punya orang tua, ya sudah, fokus kita mendoakan orang tua. Kita punya diri kita sendiri, fokus kita mendoakan diri sendiri. Kadang-kadang dongane ngelambrang. Boleh gak diijabah, takok nang Gusti Allah, ya Allah salah kula nopo. Wa ana dan adapun aku itu awalul mu'minina, permulaan orang-orang yang beriman fi zamani, di dalam zamanku. Qala berkata siapa Allah Ta'ala lahu terhadap Musa, ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku itu istofa itu memilih aku kepadamu. Ikhtartu artinya memilih aku kepadamu alan nasi, atas manusia. Ahli zamanika artinya ahli zamanmu. Birisalati dengan risalahku. Bil jam'i dengan dibaca jamak, wal ifrodi dan ifrod. Jadi bisa birisalati jamak, ya. Jamak muannas birisalati, atau dengan mufrad birisalati. Jadi dalam membacanya bisa lanya bisa panjang, kalau panjang berarti jamak, okay. Kalau birisalati berarti mufrad. Wa bikalami dan dengan kalamku. Aitaklimi artinya berbicaraku iyaka kepadamu. Fakhud maka mengambillah engkau pada perkara ataitu yang mendatangkan aku kepadamu minal fadli, dari anugerah. Setelah bertaubat, Allah berkata kepada Nabi Musa,
Ya Musa inni stofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku memilihmu atas manusia, atas seluruh umat manusia dengan risalahku dan dengan ucapanku. Bahwa Nabi Musa adalah manusia terpilih yang mendengarkan kalamullah secara langsung. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang aku sampaikan kepadamu. Wakun, dan hendaknya ada engkau itu minasyakirina, dari orang-orang yang bersyukur, li'an umi, terhadap nikmatku. Wakatabna, dan menulis aku atau menetapkan aku lahu terhadap Musa fil alwahi, di dalam papan. Ai alwahid Taurati, artinya papannya Taurat. Wakanat, dan ada apa alwah itu min sidril jannati, min sidril jannati, dari daun bidara, au zabarjudin, atau daun zabarjud, au zamrotin, atau daun zamrot. Sab'atan, dengan jumlah tujuh, au asyrotan, atau 10, artinya lembarannya 10 lembar atau 7 lembar. Min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu. Yahtaju, yang membutuhkan siapa Musa, ilaihi, terhadap kulli syai' fitini, di dalam agama. Dicatatlah dalam lembaran-lembaran. Mau'idhatan, dalam keadaan menjadi nasihat, menjadi pitutur. Watafsilan, dan menjadi penjelasan. Tabiinan, artinya penjelasan. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Badalun, adapun likulli syai' itu menjadi badal minal jari wal majruri, dari jar majrur qablahu, yang sebelumnya kulli syai'. Fakhudh, maka mengambillah engkau pada alwah. Qablahu, itu di dalam sebelumnya lafadz khudha. Kulna, adapun lafadz kulna. Adapun lafadz kulna muqaddaron, yang dikira-kirakan. Fakhudh, maka mengambillah engkau pada alwah bikuwatin, dengan kekuatan. Bijitin, artinya dengan kesungguhan. Wajtihadin, dan kehati-hatian. Artinya di sini setiap risalah atau petunjuk dalam Taurat itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, diperintahkan untuk fakhudha bikuwah. Nah, bikuwah di sini ini menjadi petunjuk bahwa kalau kita mengambil nasihat dari sebuah risalah, dari Al-Qur'an, dari hadis, itu ya harus bikuwah. Yang dimaksud dengan kuwah, kekuatan di sini adalah kesungguhan dan kehati-hatian. Bersungguh-sungguh tapi berhati-hati, berhati-hati tapi bersungguh-sungguh.
Nah, ini nggak boleh dipisahkan. Kalau kesungguhan, kita sungguh-sungguh tapi nggak hati-hati, ya bablas ya. Kita hati-hati tok tapi nggak sungguh-sungguh, males. Gak wis timbangane salah. Nah, hati-hati tok tapi gak sungguh-sungguh. Kita jadi penakut, nggak berani tantangan. Begitu juga kalau orang yang bersungguh-sungguh tapi nggak berhati-hati, jadinya apa? Ceroboh. Sementara kecerobohan yaitu dekat dengan dosa. Maka selain bersungguh-sungguh, kita juga perlu berhati-hati. Wa'mur, dan memerintahkanlah engkau dikit lagi ya, maka pada kaummu, ya'khudhu, untuknya mengambil siapa kaum, bi ahsaniha, dengan paling baiknya alwah, nasihat yang baik-baik. Bi ahsaniha, ahsan di sini sifatnya ya sesuai sudut pandang ya. Nasihat seperti apa yang sedang kita butuhkan, jalan terbaik seperti apa yang kita perlukan ya, kita ambil petunjuk dari kitab suci. Bi ahsaniha, dengan paling baiknya alwah. Saurikum, maka akan memperlihatkan aku kum pada kalian, darul fasiqina, pada tempat tinggalnya orang-orang yang fasik. Darul fasiqina, pada tempat tinggalnya orang-orang yang fasik. Fir'auna, yaitu Fir'aun, wa atsba'ihi, dan pengikutnya Fir'aun. Wahia, adapun dar itu Misrun, kota Mesir. Litak tabiru, supaya mengambil takbir engkau, bihim, dengan Fir'aun, wa atba'i. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, saurikum darul fasikin, sa'asrifu an ayati, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.